Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Calon Sarjana Sipil. Setelah lama menghilang, akhirnya kembali lagi. Akhirnya kita akan mengupload lagi tentang pembahasan SAP 2000. Yang mana di sini saya akan membahas lagi tentang struktural pada pengaplikasian SAP 2000 ini. Dan disclaimer dulu sebelum kita membahas selalu jauh lagi tentang soal-soal apa sih yang akan muncul pada video kali ini. Pertama, saya akan menggunakan di sini saya menggunakan SAP versi 22. Overall, secara keseluruhan bagi kalian atau teman-teman sekalian yang menggunakan versi lebih atas atau terbaru maupun yang lama akan berada 11-12 atau memiliki beberapa tempat yang berbeda dengan versi yang saya gunakan. Tetapi yang penting pada dasarnya menggunakan tampilan yang menu-menu yang sama dengan yang saya gunakan, hanya berbeda tampilan atau tata letaknya saja. Oke. Kemudian yang kedua, saya menghimbau buat teman-teman sekalian, para subscriber atau viewers yang di luar sana, tentang penambahan atau topik baru yang akan kita upload sekiranya untuk menambah wawasan juga dan membantu adik-adik atau para penonton sekalian tentang apa sih tentang sipil itu sendiri. Bisa kalau ditulis di kolom komentar atau DM di Instagram kami di Calon Sarjana Sipil. Oke, tak perlu lagi lama-lama, kita lanjut aja ke soal kali ini. Ya, di sini saya sudah menyediakan soal-soal yang telah yang saya sediakan sebelumnya. Ya, seperti biasa di sini kita akan menggunakan balok BIM atau BIM sebagai balok. Nah, rangka ini sebenarnya rangka standar ya, atau kita hanya untuk tanpa lakukan perencanaan. Maka dari itu karena kita tidak menggunakan perencanaan, maka untuk strukturalnya atau batang yang di sini kan kita menggunakan balok nih, balok. Untuk baloknya sendiri atau kolomnya sendiri nanti kita tidak mengubah atau mengganti dari seperti mutu betonnya atau mutu bajanya. Kemudian untuk untuk masa jenisnya dan sebagainya itu tidak diubah, hanya kita menggunakan apa yang adalah default dari SAP nya ada, SAP 2000 nya nanti. Yang kita gunakan nanti hanya ukuran pada baloknya, kecuali pada saat perencanaan itu beda lagi, karena kita akan mereview video-video lama yang ya banyak sekali masukan-masukan yang sekiranya ingin membuat video baru dengan soal-soal yang berbeda. Oleh itu di sini saya menyediakan soal baru di sini, yang mana di sini ada untuk kita menggunakan kali ini menunjukkan 3 balok ya. Di sini ada B1, B2 dan B3. Dan untuk pembebanan di sini saya menggunakan 2 beban terbagi merata. Di sini ada W1, kemudian di sini ada W2 dan 1 beban terpusat, di sini adalah P1. Secara keseluruhan seperti biasa pasti ada pembebanan, ada jenis pembebannya ya. Pembebanan yang digunakan di sini adalah beban mati, beban mati dan hidup. Dan saya ingatkan lagi disclaimer juga, jangan lupa sampai lupa ya. Beban mati yang kita gunakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah mati PS atau mati beban sendiri. Yang mana mati beban sendiri itu adalah beban dari si beton sendiri dan material yang digunakannya. Misalkan di sini material yang digunakan adalah beton, maka pasti dia memiliki beban itu sendiri. Sehingga nanti untuk beban mati kita definisikan menjadi 2, beban mati sendiri atau mati PS. Kemudian di sini ada beban luar atau beban tambahan, yang mana beban ini adalah beban yang disediakan atau yang terjadi pada selain dari beban si konstruksi itu sendiri. Kemudian beban yang kedua adalah beban hidup. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kita bagi tadi yaitu ada W1, ada W2 dan W1. Besarnya berapa? Nah, untuk W1 sendiri kita abaikan variabelnya. Variabel dari ini soal kita abaikan, maka untuk W1 beban mati luarnya atau mati tambahannya ada sebesar 25 kN per meter. Kemudian untuk beban hidupnya yaitu adalah 50 kN per meter. Kemudian untuk W2 yaitu ada sebesar 30 kN per meter. Kemudian untuk beban mati luar ya tadi ya. Dan untuk beban hidup di sini ada 55 kN per meter. Kemudian untuk beban beban terpusat di sini ada beban mati tambahan atau mati luar yaitu sebesar 60 kN. Kemudian untuk
beban hidupnya atau beban terpusat P1 nya di sini, untuk beban hidupnya ada 75 kN. Nah, sebagai catatan, karena kita hanya memakai dua jenis pembebanan, yaitu beban mati dan beban hidup, maka kita hanya bisa menggunakan dua kombinasi pembebanan. Padahal banyak, kurang lebih 6 sampai 7 kombinasi pembebanan, yaitu ada yang angin, gempa, geser, tumbuhan dan sebagainya. Itu ada memiliki kombinasi pembebanan yang sesuai dengan SNI-nya. Ingat, kembali lagi ke perhitungan manual. SAP hanya membantu kalian mempermudah dalam menganalisa data yang banyak agar mendapatkan hasil yang cepat, seperti itu. Bukan berarti SAP ini bisa terbilang menjadi salah satu ujung tombak kalian, tapi tetap perhitungan manual tetap digunakan. Oke. Untuk kombinasi 1 di sini ada sebesar 1,2 1,4 D, di mana D-nya di sini jangan lupa yaitu ada beban mati PS dan mati tambahan atau mati luar. Dan untuk beban kombinasi kedua ada 1,2 D seperti tadi, D-nya ada tambahan dan PS. Kemudian 1,6 L. Nah, di sini 1,6 berarti 1,6 beban hidup. Oke. Nah, ini adalah konstruksi rangkanya ya. Di sini ada rangka dari benang A menuju benang G, yang mana dari benang A B itu ada balok 1, di sini ukurannya 400 kali 800. Kemudian dari B hingga E itu ada balok 2 di sini sebesar 500 kali 850. Kemudian dari E menuju G sebesar dengan balok 3 sebesar 400 kali 800. Disclaimer juga, ingat satuan yang kita gunakan adalah kilonewton per meter. Maka nanti ukuran balok ini kita konversikan menjadi meter ya. Jelas? Kita lanjut. Kemudian pada batang AB itu panjangnya 4 meter, karena kita asumsikan bahwa variabel kita hapuskan, maka di sini AB 4 meter, BC 4 meter, CD 6 meter, DE adalah 4 meter, E dan F adalah 5 meter, kemudian dari F sampai G adalah 8 meter. Kemudian tumpuan yang kita gunakan ada 3 jenis, yaitu di sini ada sendi, dan di sini ada roll, dan di sini ada jepit. Tak perlu lama-lama lagi karena overall secara keseluruhan soal yang kita deskripsikan sudah semua, maka kita langsung aja lihat di subnya. Cus kita buka subnya. Nah, ini seperti yang saya dibilang di awal, saya menggunakan sub versi 22. Maka jikalau penonton atau viewer sekalian menggunakan versi lebih baru atau lebih lama, secara keseluruhan hampir sama, hanya tata letak yang berbeda. Seperti inilah tampilan awal pada sub versi 22 ya. Seperti biasa di sini ada menu bar, di sini ada toolbar, dan ini ada menu-menu yang akan kita bisa gunakan nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Maka pertama kita klik di sini di new model atau di file, kemudian klik new model. Kita klik di sini, kita klik di sini di new model. Nah, di sini juga disclaimer juga ya, catatan. Kalau saya pribadi tidak terlalu suka atau mengubah satuan pada titik sini, tidak terlalu suka. Disclaimer ini saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, karena terkadang mencari pojok kanan bawah itu terlalu susah atau kadang lupa. Makanya saya selalu mengubah satuan ada di new model di sini. Di model baru di sini kita ubah satuannya sesuai dengan soal yang ada. Bentar, kita berarti nah, sini karena kita menggunakan kilonewton per meter, maka kita pilih satuannya adalah kilonewton meter C. Nah, di sini. Disclaimer juga, versi yang 22 ini kalau nggak salah mulai dari versi 19 apa 18 gitu. Ada pilihan set option as default. Ini kalian uncheck ya, jangan di checklist. Karena apa? Settingan yang kalian gunakan ini, kalau kalian checklist ini bakal selamanya terpakai. Entah itu ukuran dan segala macamnya itu bakal terpakai. Makanya hati-hati, jangan sampai menjadi set option as default. Itu akan menjadi settingan defaultnya. Makanya harus hati-hati pada saat untuk versi yang mulai dari 18 kalau nggak salah, 18 hingga yang terbaru mungkin ada settingan seperti ini. Hati-hati, jangan di checklist. Nah, kemudian untuk penggambaran beam ini, balok ini
balok rangka konstruksi seperti ini itu bisa melakukan dua tahapan itu bukan dua opsi, menggunakan grid only atau menggunakan beam. Overall secara pribadi saya lebih prepare atau lebih nyaman menggunakan yang beam. Kenapa? Karena beam itu lebih sifatnya langsung jadi, hanya saja beberapa item yang berbeda dengan grid only seperti itu. Tapi ini kembali lagi, ini pendapat pribadi. Jikalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, tidak masalah, bisa kita share ilmu kita di kolom komentar. Oke, kita klik lagi, kita new model, kemudian kita uncek ini satuan benar ya, kilonewton meter celcius. Kemudian kita saya ingin menggunakan beam di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jikalau kalian menggunakan beam hanya terdapat seperti ini. Yang pertama ada number of span atau jumlah dari batang yang kita ingin gunakan. Seperti tadi, batang yang digunakan adalah ada 6. AB, BC, CD, DE, EF, FG. Maka batang yang kita gunakan ada 6. Kemudian span length ini adalah panjang apabila kalian menggunakan 6 batang itu memiliki satu ukuran. Contoh AB benang A sampai G itu memiliki panjang 4 meter, setara 4 meter semua. Maka kalian bisa menggunakan span length-nya ini tinggal diisi 4 meter. Tetapi catatan penting, kalau kalian menggunakan 4 meter semua, maka dengan soal yang kita sediakan ini tidak sama, karena di sini memiliki beberapa panjang yang berbeda, di sini dan di sini, di sini. Maka kita bisa mengubahnya di seperti ini. Kita ubah di use custom grid spacing and location origin. Kita checklist, kemudian kita edit grid. Nah, jikalau kalian menggunakan grid only, kalian pasti harus ke ke setup default template-nya, kemudian baru klik salah satu garis atau salah satu batang pada template-nya, baru kalian menggunakan grid ini. Tapi kalau pakai beam, untuk settingan Y grid dan Z grid itu secara otomatis menjadi hilang atau tidak ada. Oke, kita fokus saja pada Z grid ya, karena hanya untuk beam ya. Beam itu ada, kita fokus pada X grid. Oke, bentang pertama. Oh ya, ini catatan lagi. Kalau saya pribadi, kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda. Kalau saya pribadi, jikalau memiliki batang genap, maka saya pribadi dan tapi bukan cuma batang ya, untuk struktur kuda-kuda maupun struktur gedung, jikalau dia memiliki center tengah, maka yang saya gunakan adalah titik tengah itu menjadi titik 0 seperti ini. Di titik dia adalah 0. Jadi nanti pembebanan titik startnya dari titik D. Tapi nggak masalah sih, itu kembali ke kesukaan kalian, kembali ke proper kalian atau pendapat kalian. Kalian mau menggunakan titik A menjadi titik 0 tidak masalah, itu bebas. Kalau saya lebih prepare atau proper itu, atau lebih yakin, bukan yakin sih, lebih cocok itu kalau titik 0 itu berada di tengah agar center seperti itu. Tapi ini ya mungkin hanya batang genap ya, kalau batang kecil itu kan pasti jumlahnya berbeda. Nah seperti itu, bagi saya seperti itu. Oke, kita lanjut. Karena saya menggunakan titik D sebagai titik 0, maka secara otomatis kalau dia ke kiri itu min, ke kanan plus, ke atas plus, ke bawah min. Jadi ya, catatan itu juga catatan penting. Oke. Nah, karena titik D menjadi titik 0, kita mulai dari titik D ke titik A dulu ya. Maka nilainya dari titik D ke titik A adalah min. Yang mana jadi dari titik 6 ini menjadi min 6, ke titik B ada min 10, dan titik A ada min 14. Maka kita isikan 0, min 6, min 10, min 14 seperti ini. Kemudian dari titik D ke kanan ada nilai positif, maka di sini adalah ada 4, 9, 17 seperti itu. Oke, kita isikan di sini 4, 9, 17 seperti ini ya.
Nah, ini yang saya biasa gunakan. Tapi kembali lagi, jika kalian lebih nyaman dengan titik A ini menjadi titik nol, tidak masalah. Itu selera, bisa itu selera dari masing-masing. Tidak bisa memaksakan pendapat orang lain. Kembali lagi ke diri kalian. Oke, kita lanjut. Kemudian kita klik OK. Nah, karena kita juga tidak tahu, kita memiliki resistensi yang berbeda-beda, maka kita bagi untuk yang menggunakan beam bukan grid only, maka untuk resistnya kita uncheck ya. Ya, setelah tadi resistnya kita uncheck list, kemudian kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, ini biasa tampilan default dari sub ini. Kalau di 2022 sub versi 22, yang sebelah kiri ini adalah yang 3D dan yang sebelah kanan adalah yang 2 dimensinya. Karena kita tidak fokus ke 3 dimensinya, kita bisa silang atau kita bisa close di sini. Dan nah, ini setelah kita mensilangnya bagian 3 dimensi ya. Nah, ini adalah settingan exactnya yang kita akan operasikan pada kali ini. Oke. Kalau saya pribadi, langkah pertama adalah define. Entah itu define material, define kombinasi, pembebanan dan yang lainnya. Tadi itu kalau saya biasanya ke define, kemudian ke material. Kita tentuin dulu material yang akan kita gunakan ya. Kemudian kita pakai settingan default aja dari sub, maka kita menggunakan yang 4000 psi selama itu bukan kasus perencanaan. Kalau kasusnya perencanaan itu beda lagi. Makanya karena tidak melakukan perencanaan, maka kita copy aja dari 4000 psi. Karena yang A992 FY50 ini adalah untuk yang baja. Kita pakai yang 4000 psi, kita copy. Kita di sini kita ubah menjadi beton, tulisan beton. Nah, karena tadi saya pribadi tidak menginginkan perencanaan, maka kita setup default aja pada masa jenis, modulus elastisitas, position, EUAG nya dan FC nya kita ubah kita defaultkan saja. Oke, kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, setelah itu kita ke define lagi, kita baru membuat section. Section di sini adalah frame yang akan kita gunakan atau balok atau kolom yang akan kita gunakan nanti, entah itu baja atau beton atau yang lainnya. Kemudian kita ke define section properties frame section agar kita membuat frame yang akan kita buat. Kemudian kita add new property karena untuk FSEC 1 itu baja. Untuk melihatnya kita tinggal di modify atau show. Nah, ini adalah baja UF. Karena kita makanya beton, maka kita menggunakan add new property. Dari frame size-nya kita ubah menjadi konkret karena beton yang akan kita gunakan. Nah, karena balok kita yang digunakan adalah persegi atau balok, maka kita klik yang rectangular. Nah, kita baru mengisi nama di sini. Kita mulai dari B1 dengan ukuran 400 kali 800. Jangan lupa untuk satuan yaitu meter, maka kita konversikan menjadi 0,8 kali 0,4 seperti ini. Nah, untuk material yang kita gunakan, sebelum kita lanjutkan, ini untuk tampilan versi 22 ya. Jika ada perbedaan dengan versi yang lebih baru atau yang lebih lama, tinggal menyesuaikan aja. Yang penting section name, dimension, material itu yang harus kita ubah. Sama nanti concrete reinforcement atau kebutuhan ini untuk balok atau untuk kolom. Nah, karena material yang tadi kita udah buat yaitu adalah beton, maka kita klik di sini, kemudian kita ubah ke beton. Secara otomatis nanti material yang kita gunakan atau yang kita rencanakan akan disesuaikan. Entah itu nanti mau kayak beton mutu berapa atau baja berapa, itu bisa disesuaikan dengan material tadi pada saat define material. Oke, kita klik material di beton. Kemudian di concrete reinforcement itu adalah kita penentuan ini tuh mau balok atau kolom. Kita klik aja di sini. Nah, di sini karena kita juga tidak melakukan perencanaan, kita fokus ke desain tipe atau
Ini tuh digunakan untuk kolom atau balok. Kalau kolom ya klik yang ini, nanti ada settingan tulangan dan segala macamnya, tinggal nanti disesuaikan dengan perencanaan. Tapi kalau tidak ada perencanaan, maka kita asumsikan bahwa defaultnya seperti ini aja. Karena kita menggunakan balok, maka kita pilih yang beam alias balok, dan kembali lagi kita tidak melakukan perencanaan, maka untuk settingan yang lainnya kita anggap default. Oke, kita klik beam, kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, di sini telah selesai untuk balok 1, kemudian kita fokus ke balok 2. Nah, balok 2 itu ada ukuran 500 kali 850, maka kita buat atau kita copy saja, add copy. Nah, kita ubah menjadi B2 500 ya. 500 kali 850 kali 850. Berarti di sini 0,5 0,85, di sini 0,5. Oh, ya, disclaimer lagi, saya lupa. Koma tergantung sub yang kalian gunakan ya. Terkadang ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan koma. Jadi misalkan 0,5 meter, ada yang menggunakan 0,5 meter, ada yang menggunakan 0,5 meter. Itu kembali lagi ke settingan sub kalian. Kalau misalkan menggunakan titik ternyata beda, maka gunakan koma seperti itu. Nah, ini sudah saya setting, udah disetting ya tadi. Karena kita copy, maka hanya mengubah dimensi sama section name aja. Oke, kita klik OK. Nah, karena berhubung balok 3 itu sama 400 kali 800 dengan balok 1, maka kita tinggal copy saja dan ubah namanya. Add copy, kita ubah menjadi B3 400 kali 800. Oke. Nah, setelah frame sectionnya kita selesai, kita ubah semua, kemudian kita klik OK. Kemudian step berikutnya itu adalah pattern atau pembebanan apa saja sih yang ada di dalamnya. Oke, kita lihat di sini, kita klik di define, kemudian node pattern. Nah, kita namakan untuk pertama kali pasti harusnya mati PS seperti ini, yang mana beban sendiri ini dengan tipe date dengan self weight-nya itu 1, ini menjadi salah satu penting yang kadang tertukar dengan mati tambahan. Ada kasus kemarin yang saya tahu dari teman-teman adik tingkat atau teman sepantaran sering ketukar dalam pemasukan pattern ini. Padahal menggunakan mati PS, tetapi yang dia input adalah mati tambahan. Itu sering terjadi. Teman-teman juga harus hati-hati agar tidak tertukar. Oke, kita namakan mati PS, add new, jangan lupa kalau misalkan di copy berarti di copy, kita new aja, kita add new. Kemudian untuk mati tambahan dengan tipe itu adalah super date, kita klik di date nya, kita terus klik more, kita klik lagi, kita pilih super date. Self weight nya adalah 0, artinya si bebannya ini tidak dikalikan dengan beban lagi. Jadi misalkan satu ya, misalkan bebannya 10, berarti ya 10. Tapi kalau misalkan ini mati PS, misalkan bebannya 10, berarti 10 dikali 10 seperti itu, jadi 2 kali lipatnya. Ya bisa dibilang 2 kali lipatnya. Kemudian kita add new, ya seperti ini, ada mati tambahan, ada mati PS, kemudian yang terakhir beban hidup seperti ini. Dengan tipe live, dengan self weight nya kita nolkan, secara otomatis akan 0. Oke, kemudian kita klik OK. Jika tiga beban ini sudah sesuai dengan ketentuan soal yang ada digunakan ya, ada beban mati, hidup, maka cukup sampai situ. Jikalau ternyata ada beban gempa, beban angin, beban salju atau beban hujan, itu tinggal disesuaikan saja pada tipe-tipe yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian kita klik OK. Step berikutnya adalah mendefinisikan kombinasi pembebanan. Nah, maka dari itu kita klik di define, load combination, add new combo. Ini kita namakan U1. Misalkan ya, untuk penamaan bebas mau COM1, U1 atau sesuai dengan jenisnya, itu terserah, tidak masalah. Kemudian kita isikan di sini untuk kombinasi 1, yaitu tadi di soal ada 1,4D, yang mana D ini memiliki 2 tipe,
mati BS dan mati tambahan atau mati luar. Maka kita isikan di sini 1,4 mati BS, 1,4 mati tambahan. Oke. Kemudian kita klik OK untuk satunya. Kemudian kita kopikan lagi untuk kombinasi U2 atau COM2 atau yang lainnya, terserah kalian namanya. Kita untuk kombinasi 2 itu ada 1,2D, berarti mati BS sama mati tambahannya sebesar 1,2, dan untuk beban hidupnya sebesar 1,6. Oke. 1,2 kemudian 1,2 juga untuk mati tambahan, dan untuk beban hidupnya 1,6 seperti ini. Kemudian kita klik OK. Setelah dua kombinasi ini selesai, maka kita klik OK. Baru kita lakukan framing atau pembuatan frame yang telah kita buat tadi, yaitu untuk batang AB kita blok ya, boleh di blok, boleh diklik seperti ini di batangnya. Kalau saya lebih enak di blok ya, biar kadang diklik seperti ini susah, apalagi yang kadang mouse nya licin ya, susah, makanya mending di blok seperti ini, tidak masalah. Di blok sesuai dengan batangnya. Saya lupa, ternyata resistennya belum ya. Kita cek lagi resistennya, kita masukin resistennya dulu atau tumbuhannya. Berarti tumbuhannya ada di di titik B, di titik E, dan di titik G. Di titik B ada sendi, dan titik E ada roll, dan titik G ada jepit, dan tiga-tiganya memiliki jenis yang berbeda, maka tidak bisa di sekaliguskan atau disamakan. Maka kita klik satu-satu. Di titik B kita klik titiknya, ke assign, join, resist, restrain. Nah, di titik B tadi ada sendi, maka kita klik yang ini, yang nomor 2 dari kiri, klik OK. Kemudian di titik E ada roll, kemudian kita assign, join, restrain, kita pilih roll, OK. Kemudian di ujung G ada jepit, assign, join, restrain, jepit, OK, seperti ini. Nah, ini adalah tumpuan yang telah kita sediakan. Berarti dari define, mendefinisikan material, frame-nya mau seperti apa, pattern-nya apa aja, atau pembebanannya apa aja, terus kombinasinya apa aja. Baru ke tumpuan yang kita gunakan itu apa ada berapa jenis tumpuan yang kita gunakan, di titik mana sih tumpuan itu berada. Baru step berikutnya adalah mengubah frame ini, frame default dari SAP. Kita klik kanan pada batangnya. Nah, di sini ada nama nih, FSC1. Ini adalah frame default biasanya dari SAP. Kita bisa ubah dengan cara blok seperti ini atau klik batangnya, kemudian ke assign, frame section seperti ini. Kita ubah menjadi sesuai dengan soal yang kita ada. Di sini ada B1 untuk batang AB, maka untuk AB yaitu pakai yang B1. Berarti klik di AB-nya, tadi ya sudah di blok atau diklik, kemudian ke assign, frame section, kita klik yang ini B1, kita klik OK. Maka secara otomatis akan berganti seperti ini. Begitu pula yang ini, dari benang B menuju benang E yaitu ada B2, maka kita blok atau kita klik 3 batang ini tuh, 2, 3, kita ke assign, frame section, pilih B2, terus itu klik OK. Dan yang terakhir yang ini, dari E menuju G tulis sama, assign, frame section, B3, OK. Seperti itu. Maka secara otomatis frame-nya sudah sesuai dengan soal. Kita tinggal masukkan beban yang ada. Mulai dari W1 dulu. Kita mulai dari beban merata biar nanti urut dari atas. Oke, kita mulai dari W1. Ingat di sini adalah mati tambahan ya, bukan mati BS. Oke. Karena pada posisi W1 ini ada di batang A sampai C, saya kasih dua opsi. Saya kasih dua pilihan. Yang pertama, kalian bisa melakukan secara satu persatu seperti ini ya, dari A ke B dulu kita lakukan, atau langsung blocking seperti ini. Kalau saya langsung blocking dua-duanya, dia lebih cepat. Jadi lakukan blocking atau klik di sini di frame-nya sampai sejauh mana dari A sampai C kan. Baru kita ke assign,
frame load, distribute. Nah, jangan lupa kita ubah ke mati tambahan, masih pakai yang global. Nah, untuk load directionnya kalian boleh menggunakan Z atau menggunakan gravity. Kalau saya menggunakan gravity, berarti nanti pada saat memasukkan beban, dia sudah searah dengan arah gravitasi atau ke bawah, ke arahnya ke bawah. Maka kita isikan di sini untuk mati tambahannya sebesar 25 untuk W1. 25 kita isikan seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan sumbu Z load directionnya, maka di sini dikasih negatif agar nanti arahnya ke bawah. Kalau menggunakan gravity tidak usah menggunakan negatif. Oke, seperti ini. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Untuk mati tambahan. Ini untuk mati tambahan. Kemudian di sebelah sini dari S sampai G, dari F sampai G itu ada W2. Dari F sampai G di sini. Bentar. Kayaknya oh ini salah sebenarnya saya. Apa namanya? Tadi ya di F sampai G itu sebesar kemana ya? F sampai G, ini 30 kN per meter. Maka kita klik di FG atau blok, kemudian ke assign, frame load, distribute. Seperti tadi, kita cukup di sini, isikan sebesar 30. Nah, kita klik OK. Ini. Nah, seperti ini. Jadi kemudian untuk beban hidupnya, kita tinggal isikan beban hidup untuk beban terbagi meratanya dulu ya. Kemudian ke assign, frame load, distribute. Kita ubah load patternnya menjadi hidup. Yang lainnya untuk koordinat global masih sama, direksinya masih gravity, load tipenya masih force. Kita isikan bebannya di sini menjadi 50 kN. Kita isikan 50, kemudian kita klik OK. Kemudian di FG sama, kita blok atau klik assign, frame load, distribute. Kita isikan sebesar 55. Kita klik OK. Ini. Kemudian kita akan kita akan mengisi pada beban terpusat di sini, yang pas berada di titik B atau di atas tumbuhan di sini. Nah, kita klik di sini, di joinnya, boleh di blok seperti ini nggak masalah, atau blok seperti ini juga nggak masalah. Yang pasti titik ini harus terklik, harus detect atau ada silang ataupun berubah warnanya. Kemudian ke assign, join loads. Nah, bedanya kalau beban terpusat itu menggunakan join loads, bukan frame loads. Nah, seperti ini join loads ya. Untuk beban terpusat pakainya join loads. Kemudian force. Nah, ini kita ubah dari mati tambahan. Nah, arah yang digunakan adalah force global set. Nah, di sini baru kita kasih negatif sebesar 60 kN. Min 60 kN. Maka akan arahnya ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Begitu pula yang tadi yang hidupnya assign, frame load, force. Kita isikan kita patternnya ubah menjadi hidup. Kemudian kita isikan 75 kN. Oke, kita klik OK. Nah, tinggal kita show up semua beban yang ada. Caranya ke display. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya untuk display yang ada di versi 22, dan mungkin dari mulai 18 sampai yang terbaru mungkin beda ya. Di sini ada beberapa jenis, tapi yang kalau kalian ingin melihat beban secara keseluruhan, yaitu ada show object load di sini, yang ini. Kemudian ke frame, kita klik. Nah, kita pilih yang mati PS atau mati tambahan atau hidup. Kita klik aja, kemudian kita OK seperti ini. Nah, ini adalah untuk beban hidup di semua rangka seperti itu. Nah, terus dan seterusnya.
Terus bagaimana sih cara kita step berikutnya atau step terakhir ya sebelum melakukan analisa yaitu kita klik di analyze, set analyze option. Nah, kita pilih karena kita hanya menggunakan sumbu XZ, maka kita pakai yang plane frame. Di sini adalah XZ. Kalau kalian udah menggunakan 3D, itu tergantung antara yang ini dan yang ini. Kalau yang ini truss atau rangka, nah ini adalah bangunan. Kalau ini rangka ya sejenis truss. Dan ini untuk rangka apa sih namanya? Gedung. Seperti itu. Ya, salah. Kalau salah dikoreksi di kolom komentar. Oke, kita klik yang ini exit plan, kita klik OK. Kemudian kalian bisa melakukan command F5 seperti ini, atau bisa di analyze, run analyze, atau juga bisa klik tanda ini, tanda play. Bebas. Nah, untuk date dan modal karena kita tidak membutuhkannya, kita bisa klik ini don't run guys. Nah, agar nanti yang terrunning adalah 3 item ini saja. Kemudian kita klik run now. Seperti biasa, ini akan melakukan saving tergantung dengan kalian mau save file itu di mana. Kalau saya biasanya di sini di tutorial, kemudian kita save di sini misalkan soal AS4 P 1 dan 2 misalkan ini. Bebas ya filenya. Nah, kita namakan, saya lupa belum di rename. Kita copy. Nah, ini kita buat folder sini, kemudian kita rename, kita paste. Nah, ini seperti ini. Cara tambah bisa lakukan saving. Setelah saving, nah ini adalah hasilnya. Ini adalah bentuk dari deformasi dari rangka yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Kemudian kalau kalian ingin melihat bagaimana momen, gaya lintang, gaya normal, kalian bisa ke display. Kemudian show force or stress. Kemudian ke frame, cable tendon. Atau bisa sudah menggunakan F, atau kalian bisa menggunakan F8, atau juga bisa menggunakan klik yang di sini, yang di bagian sini. Itu tidak ada perbedaan. Nah, seperti ini. Kalau saya biasanya menggunakan di sini karena di sini terlalu jauh. Klik di sini. One frame, cable tendon. Oke. Nah, ini misalkan kalian ingin melihat kasus dari atau bagaimana cara kasus dari misalkan kombinasi 2 atau 2 dari yang kita buat. Nah, di sini ada komponennya itu ada gaya lintang atau gaya normal axial force. Dan untuk gaya lintang adalah shear 22 ya, dicatat. Shear 22 adalah untuk gaya lintang 2 dimensi. Ya. Shear 22 adalah gaya lintang. Dan untuk momen itu adalah momen 33. Seperti itu. Dan ini ada torsi karena kita belum tidak akan membahas ke sana. Kita contohkan di momen ya. Momen. Nah, kemudian jikalau kalian ingin menggunakan ada keterangan bahwa berapa sih besarnya di titik tersebut, kita klik di show value di option for diagram. Nah, tampilan ini juga sesuai dengan sub yang kalian pakai ya. Ini yang saya gunakan seperti ini. Jikalau lebih baru atau lebih lama tinggal menyesuaikan seperti yang ada. Oke, kita misalkan menggunakan momen, kemudian kita ingin lihat besarnya berapa, kita klik OK. Seperti ini. Nah, ini adalah besaran dari gaya momen yang ada pada batang tersebut untuk kombinasi 2 ya. Ingat, kombinasi 2. Seperti ini. Nah, kalian juga bisa melihat berapa sih besarnya pada setiap meternya. Kalian bisa klik batangnya dulu. Misalkan kita ingin menggunakan dari A sampai B. Klik di batangnya, kemudian klik kanan. Nah, kita bisa ngecek nih dari sini. Misalkan pada panjang 1 meter, dia memiliki gaya gaya lintang sebesar 119,048. Kemudian momennya adalah min 59,5241 sekian kilonewton meter. Dan untuk bebannya ada di 109,05. Dan ini adalah bentuk defleksinya yaitu sebesar 0,00075 745 seperti itu.
Kalian juga bisa melihat yang lainnya. Misalkan mati PS-nya berapa, mati tambahannya berapa, terus hidupnya berapa, O1-nya berapa, bisa juga. Kemudian untuk yang gaya lintang, nah ini untuk gaya lintang. Ya, ini di gaya lintangnya seperti ini. Tidak ada gaya. Kenapa? Karena apa namanya? Dia tidak ada arah bebannya. Gitu. Kecuali yang di sini. Sini. Nah, kita klik di mana aksial. Nih. Dua ya. Nah, dia tidak ada kan? Karena dia tidak memilikinya. Kecuali karena apa? Karena dia flat di sini. Hanya dia ada di tumpuan untuk P1 nya. Berbeda juga di misalkan berada di sini pasti dia ada memiliki gaya aksial atau gaya normal. Oke. Kemudian apa namanya? Kalian juga bisa melihat besarnya berapa joinnya. Berapa nilai dari tumpuannya, step tumpuan. Seperti kalau dia manual itu ada reaksi tumpuan, yaitu reaksi yang berada di tumpuan di sini, dan di sini. Caranya bagaimana? Kan juga bisa klik di sini. Klik di sini. Ini nggak usah diklik nggak apa-apa. Klik di sini, kemudian kita join. Misalkan kita kombinasi satu. Nah, kita klik OK untuk stepnya tidak usah diubah. Arahnya ini bebas, mau template atau arrow. Kalau biasanya saya menggunakan arrow ini. Nah, ini adalah besar dari apa namanya, gaya atau reaksi pada tumbuhan. Ini tumbuhan B, tumbuhan tumbuhan B, tumbuhan E, dan tumbuhan G. Tumbuhan B, G, B, E, G, seperti itu. Oke, kemudian step terakhir atau ini adalah ekspor atau apa namanya, hasil yang akan kita dapatkan setelah melakukan pengujian seperti ini. Ini masih dasar sekali, tapi inilah pokoknya. Kalau kalian menguasai ini, insya Allah kedepannya lebih mudah. Terus bagaimana sih cara mengekspor dari tabel ke tabel? Bentar, ini saya maunya saya tambah dulu. Nah, kalian bisa klik di sini di show table atau di display, kemudian di show table atau control T. Oke, kita klik di sini show table. Kemudian apa saja sih yang harus kalian pilih? Ini tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya hanya join, maka klik di sini plusnya. Misalkan hanya untuk reaksinya ya, reaksi tumbuhannya, maka di sini di join, terus di reaction kita checklist yang ini aja. Kemudian untuk bahasanya gaya yang terjadi di suatu batang tersebut, kita bisa di struktur base reaction ini di elemen output, kemudian di frame output nih. Nah, pilihnya yang elemen force, atau kalau kalian pusing tidak mau ribet, kalian bisa checklist semuanya di sini. Tapi biasanya ini tergantung lagi dengan kebutuhan kalian, kebutuhan dari data-data yang ingin kalian dapatkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk patternnya ingin pasti semuanya. Ini pattern yang kita buat harus semuanya. Tetapi untuk kasusnya atau case-nya itu kembali lagi tergantung. Ada yang biasanya menggunakan semua case dimasukkan, ada hanya yang menggunakan kombinasinya saja. Ini saya contohkan untuk semua kasus ya, semua yang kita inginkan itu kita ambil, kita blok aja seperti ini, dan kita oke. Setelah itu kita klik oke, maka akan secara otomatis merunning dari apa namanya, batangnya. Salah. Bukan elemen force. Nah, bentar. Elemen stress. Elemen stress yang kita ambil, elemen force bukan. Ya, kita klik oke. Udah di running kan? Nah, ya, ini adalah tadi yang tadi saya buat, ada reaksi kita klik OK ya. Nah, ini ada reaksinya, jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Oke. Kemudian bagaimana sih cara plottingnya? Yaitu tergantung ya. Kalau ini versi 22 seperti ini, bisa ke file,
print setup dulu ya. Kita setup dulu kita mau menggunakan apa, kemudian kita properties. Nah di sini misalkan menggunakan biar gampang kita menggunakan Adobe PDF saja. Kalau nggak ada XPS dokumen writer kalau tidak ada, tapi kalau bisa ada pakai Adobe PDF, kemudian properties, pilih yang mana, nah ini A4, kemudian layout bebas, kalau saya biasanya landscape, klik OK, kemudian klik OK ini, kemudian klik lagi di file, print grafik seperti ini. Nah ini kalian dari sini juga bisa, kalau di versi saya bisa ya, versi yang saya gunakan bisa diedit, misalkan namanya tidak cocok nih, misalkan nama yang ingin di print nggak seperti ini, bisa, karena ini kan nama file yang kita gunakan, ini tanggalnya juga seperti itu. Kalian bisa ngedit, kemudian tinggal dilakukan print seperti ini, maka akan lakukan saving seperti ini. Seperti itu kurang lebihnya. Oh ya, ini untuk margin juga bisa diubah kalau di versi yang saya gunakan ya. Kembali lagi, versi mempengaruhi, tapi tidak masalah. Yang penting kalian tahu gimana caranya untuk melakukan plotting, habis itu bagaimana memasukkan ke tabel, bagaimana melihat seperti ini, di mana momennya, di mana titik reaksinya berapa, besar per meternya berapa, per meternya berapa, nah per meternya berapa, dan berapapun bagaimana step-step awal yang sekiranya itu diperlukan pada nanti step berikutnya yang akan saya sampaikan pada bab berikutnya. Mungkin cukup sekian materi kali ini, kurang lebihnya saya meminta maaf apabila ada kendala-kendala yang terjadi pada saat penyampaian materi, saya meminta maaf. Bagi yang belum subscribe dulu, jangan lupa like, komen, dan apabila punya pertanyaan bisa langsung saja di DM di Instagram kita di Calon Sarjana Sipil atau ditulis di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.